Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil cipta, karya dan karsa, atau perasaan atau karakter manusia. Childe Jones menambahkan kebudayaan itu memiliki tujuan unsur yang sifatnya universal. Kebudayaan tersebut yang dimaksud adalah 1. Sistem mata pencarian, 2. Sistem peralatan hidup, 3. Sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, 4. Sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan, 6. Sistem religi, 7. Sistem kepercayaan kesenian dan bahasa. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Budaya Paleolitik. Asal-usul manusia purba. Diperkirakan manusia purba ada sekitar 12.000 tahun yang lalu. Dengan adanya penemuan tulang-tulang manusia purba, seperti Homo erectus di berbagai tempat di dunia. Menurut sejarah-sejarah seperti Moh Yamin, J. Crawford, Ki Himlain, dan Sultan Takdir Al-Jabanan, berpendapat bahwa manusia purba yang ada di wilayah Nusantara itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Ada juga yang berpendapat seperti teori Afrika. Maksudnya adalah manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara itu berasal dari Afrika. Menurut Popsonegoro dan Notso Susanto, manusia purba yang hidup di Nusantara adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australoindensoid. Tidak mengherankan hasil budaya di Indonesia mendapat pengaruh kuat di wilayah-wilayah Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Bekson Hoc Bin di daerah Tonkin atau Vietnam bagian utara. Ras yang termasuk di dalamnya adalah bangsa Hyeng di Kamboja, Miocene, Yogen di Cina, dan Sonis di Semenanjung Malaya sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Datang gelombang pertama dari bangsa Melayu Austronesia, dari ras Mongoloid ke Nusantara. Mereka disebut bangsa Proto-Melayu. Gelombang pertama dari Yunan atau Cina Selatan. Mereka berimigrasi dari dua jalur. Pertama, jalur barat dari Yunan, yaitu Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Flores. Dua, jalur timur dari Yunan, yaitu Vietnam, Taiwan, Kepulauan Filipina, Kepulauan Maluku, Sulawesi, Halmahera, dan Papua. Sekitar 300 sebelum Masehi, gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid tiba di Indonesia yang disebut Doktro Melayu. B. Karakteristik manusia purba di Indonesia. 1. Meganthropus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tulang pipi tebal. 2. Otot kunyah kuat. 3. Tonjolan kening mencolok. 4. Tidak memiliki dagu. 5. Memakan jenis tumbuhan. 6. Diperkirakan hidup pada 1,9 juta tahun yang lalu. Kedua, Pithecanthropus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm. Kedua, alat pengunyah tidak sekuat Meganthropus. Ketiga, geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dan tonjolan belakang kepala nyata. 4. Dagu belum ada. 5. Hidung lebar. 6. Perkembangan otak masih kurang. 7. Isi tengkoraknya berkisar 750 sampai 1300 Celcius. 3. Homo. Jenis Homo diyakini sebagai hasil evaluasi dari Pithecanthropus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Isi tengkorak bervariasi sekitar 1000 sampai 2000 Celcius. Kedua, badan tinggi antara 130 sampai 210 cm. Ketiga, berat badan sekitar 30 sampai 150 kg. C. Corak kehidupan sosial ekonomi. Makanan manusia purba pada Paleolitikum bergantung sepenuhnya oleh alam, dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hewan-hewan yang diburu antara lain adalah sebagai berikut. Rusa, kuda,
kijang, kerbau, dan sebagainya. Perpindahan hewan buru umumnya dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah 1. Adanya perubahan iklim, 2. Bencana alam, 3. Ancaman dari sesama hewan, 4. Gangguan manusia, 5. Tumbuhan-tumbuhan lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim panas. D. Hasil-hasil budaya. Sesuai perkembangan otaknya yang masih terbatas, alat-alat yang mereka gunakan juga masih sangat sederhana, yaitu berasal dari batu-batuan, kayu, dan tulang binatang yang masih kasar. Alat-alat yang ditemukan paling banyak ditemukan antara lain kampak perimbas, alat-alat serpi, dan alat dari tulang. Berikut ini jenis alat ditemukan di Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitikum. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kapak perimbas. Fungsinya untuk menebang pohon, memahat, dan sebagai senjata adalah jenis kampak yang digenggam dalam bentuk masif. 2. Alat serpi. Fungsinya sebagai memotong sayur dan daging. 3. Alat tulang. Fungsinya sebagai alat-alat makanan. 4. Kampak genggam. Berfungsi menggali ubi, memotong, dan mengguliti binatang. 5. Flex. Flex yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu chalcodon yang dapat digunakan sebagai alat-alat ini pada umumnya untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi, dan buah-buahan. Kesimpulan dari materi ini adalah, dari zaman prasejarah terdiri dari ciri-ciri kehidupan masyarakat dari masa bercocok tanam dan perudagian. Ciri kehidupan tersebut mengalami perkembangan dari segi budaya, ekonomi, dan kepercayaan. Perkembangan tersebut bertahap dari zaman ke zaman, dari zaman batu muda, batu menengah, dan batu tua. Dari zaman tersebut terdapat peninggalan meliputi Nakara, Bejana, kapak lonjong, menhir, udin beludak, dan lain-lain. Peninggalan tersebut masih ada sampai sekarang. Selain peninggalan barang prasejarah, terdapat pula peninggalan yaitu kepercayaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat sudah mulai percaya akan roh-roh dan benda-benda mistis lainnya. Selain itu, pada zaman prasejarah muncul kerajaan hingga saat ini masih ada. Semua itu merupakan contoh kebudayaan masyarakat prasejarah. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. See you, thank you for watching.